Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nadila dengan NIM 08011382025106. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek mata kuliah Himpunan Logika Samar dengan judul Implementasi Fuji Logik dengan Impresi Sukamoto untuk prediksi jumlah kemasan produksi PT Sinar Sosro Medan. Teh botol sosro adalah minuman dalam kemasan botol pertama yang ada di Indonesia. Perkembangan minuman dalam kemasan membuat PT Sinar Sosro harus mengikuti persaingan ketat antar minuman kemasan. Teh botol sosro terbukti sampai saat ini mampu bersaing dengan produk sejenis yang terus akan bermunculan dan menawarkan berbagai macam variasi rasa dan wujud kemasan. Minuman kemasan botol umumnya menawarkan berbagai macam rasa, bentukan kemasan yang menarik, dan harga yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. PT Sinar Sosro sekarang ini seringkali menawarkan variasi dalam kemasan. Jenis produk dari PT Sinar Sosro adalah teh botol sosro, fruity, joy tea, taps, dan lain-lainnya. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya dapat meneliti produk teh botol sosro, dikarenakan teh botol sosro ialah produk andalan dari PT Sinar Sosro dan produk ini sudah dikenal di penjuru masyarakat Indonesia. Logika fuzzy digunakan karena memiliki kemampuan dalam memproses pola pikir secara bahasa, sehingga tidak menggunakan persamaan matematik yang rumit. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data-data yang kurang tepat dan sangat fleksibel, serta dapat melandaskan pada bahasa alami. Logika fuzzy sendiri memiliki 3 metode, yaitu Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto. Metode yang akan digunakan pada pembahasan ini adalah metode Mamdani dan Sugeno. Metode Mamdani yang sering dikenal dengan metode maksimum dan minimum diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Dalam penalarannya, metode ini merupakan metode yang paling mudah dimengerti karena paling sesuai dengan naluri manusia. Output diperoleh dengan pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi, implikasi, komposisi aturan, dan penegasan. Metode Sugeno adalah metode fuzzy yang menggambarkan suatu himpunan fuzzy dengan if-then yang merupakan sebuah aturan yang mewakili suatu hubungan antara input dan output lokal dari sistem yang bersifat non-linear. Di sini ada metode. Langkah-langkah yang digunakan dalam pembuatan program ini terdiri dari penentuan sebuah variabel, fazifikasi, inferensi, aplikasi aturan fuzzy, dan defazifikasi. Ada pula di sini langkah-langkah yang kita gunakan metode pembentukan program, yaitu penentu variabel, fazifikasi, inferensi, aplikasi turunan fuzzy, dan defazifikasi. Selanjutnya, pembahasan dari tiap langkah yang akan digunakan dari pembuatan program fuzzy kali ini adalah sebagai berikut. Dalam menggunakan metode fuzzy akan membutuhkan dua variabel, yaitu variabel input dan output yang diartikan variabel input disebut masukan dan variabel output disebut luaran. Fazifikasi merupakan suatu proses perubahan input sistem yang dimana merupakan nilai numerik menjadi sebuah variabel basah. Dalam proses fazifikasi akan membentuk fungsi keanggotaan penentu variabel, fazifikasi, inferensi, aplikasi turunan fuzzy, defazifikasi dari variabel input dan output. Di sini ada data yang kita gunakan yaitu dari produksi kemasan PT Sinar Sosro tahun 2017 dan 2018. Dari tabel 1 akan dibagi menjadi data latih dan data uji, di mana data latih sebanyak 15 data dan data uji adalah 15 data. Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui nilai semesta masing-masing variabel. Setiap variabel akan memiliki nilai linguistik. Domain dari setiap variabel dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 merupakan tabel domain yang didapatkan dari data tabel 1. Dapat dilihat tabelnya seperti ini. Selanjutnya akan dibentuk fungsi keanggotaan dari variabel permintaan, persediaan bahan baku, dan produksi dengan menggunakan persamaan 1 sebagai berikut. Dari tabel 1 dan 2 dapat membuat fungsi keanggotaan dari variabel jumlah produksi, persediaan bahan baku, dan jumlah permintaan produksi dengan menggunakan persamaan 1 berikut. Di sini ada fungsi keanggotaan jumlah produksi kemasan. Dari tabel 2, variabel jumlah persediaan bahan baku terdiri dari 2 himpunan fazi, yaitu sedikit dan banyak berdasarkan data jumlah persediaan bahan baku terkecil dan besar pada tabel 1. Maka fungsi keanggotaan himpunan dapat ditunjukkan pada gambar berikut. Dari gambar di atas dapat membentuk fungsi keanggotaan dari variabel jumlah produksi kemasan untuk variabel jumlah produksi kemasan sedikit di titik 5.000,1 dan titik B 6.000,0 akan didapatkan persamaan sebagai berikut. Sehingga fungsi keanggotaan variabel jumlah persediaan bahan baku dengan jumlah produksi kemasan sedikit yaitu sebagai berikut. Untuk variabel jumlah produksi kemasan di titik A 5.000,0 dan titik B 6.000,1 berdasarkan gambar 2 akan didapatkan persamaan berikut. Lalu fungsi keanggotaan persediaan bahan baku sama seperti hal yang di atas tadi. Sini ada inferensi. Pada tahap inferensi ini akan dibentuk sebuah aturan yang akan digunakan dalam proses pembuatan input sistem yang awalnya berupa nilai numerik menjadi sebuah variabel bahasa. Rules base ini terdiri dari berbagai kumpulan aturan yang berbasis fuzzy logik untuk menyatakan kondisi yang terjadi. Lalu di sini ada 4 rules yang kita gunakan. Aplikasi aturan fuzzy. Pada tahap aplikasi aturan fuzzy, aturan-aturan yang telah dimiliki dengan sebanyak 4 aturan akan diterapkan pada nilai dari setiap variabel yang dimiliki. Karena operator yang digunakan pada aturan if then adalah operator and, maka analisis logika fuzzy yang digunakan adalah fuzzy implikasi min, di mana fungsi implikasi min mengambil nilai anggota terkecil antar elemen dalam himpunan fuzzy yang berhubungkan alpha predikat disebut hasil dari fungsi implikasi setiap aturan yang biasa ditulis alpha. Defuzzifikasi adalah metode untuk mengubah nilai himpunan fuzzy menjadi nilai tegas. Pada metode Mamdani, defuzzifikasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode Centroid, yaitu dengan cara mengambil titik pusat daerah fuzzy untuk mendapatkan nilai tegas berdasarkan rumusnya dapat ditulis sebagai berikut. Pada metode Sugeno, defuzzifikasi dilakukan dengan perhitungan WA, yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. Di sini kita akan masuk pada contoh soal, yaitu pada tahap ini akan dilakukan perhitungan secara manual terhadap suatu data yang diambil pada tabel 1. Pada data ke-6, yaitu bulan Juni, jumlah produksi kemasan yaitu 5.115, jumlah persediaan bahan baku sebesar 4.300 dengan permintaan produksi 5.000 dengan menggunakan 2 metode yaitu metode Mamdani dan Sugeno. Tahapan antara lain yaitu fuzzifikasi, aplikasi fungsi aturan, komposisi fungsi aturan, dan defuzzifikasi. Di sini kita akan menjelaskan metode Mamdani terlebih dahulu.
Pada tahap fazifikasi akan menghitung derajat keanggotaan dari data yang akan diuji coba berdasarkan fungsi keanggotaan yang telah dibentuk. Di sini kita akan masuk ke jumlah produksi kemasan. Dari data tabel 3 diketahui jumlah produksi kemasan PT Sinar Sosro paling banyak yaitu 6.000 dan paling sedikit yaitu 5.000 per tahunnya. Di sini perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kita akan masuk ke persediaan bahan baku. Dari data tabel 3 diketahui persediaan bahan baku PT Sinar Sosro paling banyak 5.000 dan paling sedikit 4.000 untuk per tahunnya. Maka penyelesaian perhitungannya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu aplikasi fungsi aturan. Pada tahap ini aplikasi fungsi aturan yang memiliki sebanyak 4 aturan diketahui bahwa aturan dimiliki menggunakan operator N, maka dalam proses perhitungannya akan menggunakan operasi min, akan dihitung nilai alfa predikat untuk setiap aturan sehingga perhitungan yang dilakukan dengan metode ini adalah sebagai berikut. Lalu, komposisi aturan. Setelah proses inferensi terhadap semua aturan telah selesai, maka terdapat proses agregasi yaitu penggabungan semua output rules ke dalam satu fuzzy set. Input dari proses ini adalah hasil dari semua rules, lalu outputnya adalah fuzzy set. Metode agregasi yang digunakan adalah metode max, yaitu output maksimal dari setiap rules pada setiap fungsi keanggotaan. Hasil dari rules memiliki fungsi keanggotaan sedikit dan banyak. Hasilnya sebagai berikut. Setelah mendapatkan nilai maksimum dari masing-masing aturan fungsi keanggotaan, maka akan didapat gambar komposisinya sebagai berikut. Karena agregasinya menunjukkan nilai kenaikan, maka digunakan adalah fungsi keanggotaan banyak untuk menentukan nilai A1 dan A2. Lalu, untuk menentukan nilai A1 dan A2-nya dapat dilihat sebagai berikut. Sehingga diperoleh fungsi keanggotaannya yaitu seperti ini. Lalu di sini kita akan masuk ke defasifikasi. Lalu untuk mencari luas setiap bidangnya seperti berikut. Setelah mendapatkan nilai momen dan luas, maka kita akan mencari nilai Z-nya yaitu dengan cara dari nilai momen per luas, yaitu hasilnya adalah 4147,6024. Lalu di sini ada metode Sugeno. Sama halnya seperti metode Mamdani tadi, caranya. Lalu hasil dari defasifikasi metode Sugeno yaitu proses penegasan atau defasifikasi metode Sugeno dilakukan dengan menggunakan metode untuk mencari nilai Z dengan persamaan Z, yaitu sama dengan hasilnya 3.349,593. Lalu di sini kita ada penyelesaian program. Program yang dibuat pada pembahasan kali ini menggunakan fitur Toolbox dan GUI pada MATLAB. GUI merupakan singkatan dari Get User Interface yang merupakan sebuah aplikasi display pada MATLAB yang mengandung tugas, perintah, dan komponen untuk mempermudah user atau penggunaan dalam penjalanan tugas. Pada pembahasan kali ini, program yang digunakan yaitu aplikasi MATLAB yang menggunakan Toolbox fuzzy dalam prosesnya. Di sini
Kita akan menjelaskan tentang, kita akan membuka aplikasi MATLAB-nya. Apabila kita akan menggunakan logika fuzzy, akan kita ketik logika fuzzy lalu enter, maka akan menampilkan inputan seperti ini. Apabila kita akan memasukkan variabel range-nya, kita akan mengklik 2 kali dari input tadi. Apabila input kita ada 3, lalu kita akan mengklik edit, lalu pilih add variable, lalu memilih input. Nah, di sini kita bisa lihat variabel kita terbagi menjadi 2, dengan di sini ada metode Mamdani dan outputnya. Lalu sama halnya dengan metode Sugeno. Ini tutup yang abang itu nak. Terusnya. Lalu Ada daerah yang nyampe apa? Ada daerah itu. Tutup. Nah. Lalu di sini saya akan melihatkan fuzzy designer yang setelah saya buat. Dan untuk metode Mamdani dengan inputnya yaitu jumlah produksi kemasan dan output 2 yaitu persediaan bahan baku. Lalu di sini adalah outputnya jumlah permintaan produksi. Lalu di sini saya akan melihatkan dari metode Sugeno, yaitu inputnya yaitu sama seperti metode Mamdani tadi, jumlah produksi kemasan, dan input keduanya yaitu persediaan bahan baku. Lalu untuk outputnya yaitu jumlah permintaan produksi. Lalu di sini apabila kita membuka GUI, apabila kita ingin mendesain, kita akan bisa mendesain teksnya seperti ini. Lalu kita bisa memasukkan inputan kita, ada beberapa. Lalu kita bisa mengedit dengan tampilan yang kita mau. Ini saya akan memperlihatkan tampilan GUI saya. Lalu di sini saya ada punya variabel input yaitu jumlah produksi. Di sini apabila kita ingin melihat codingannya dengan cara mengklik kanan lalu pilih fill callback, lalu pilih callback. Di sini akan tampil codingan yang telah saya masukkan. Lalu sama halnya kalau kita ingin melihat inputan persediaan bahan baku dan outputan Mamdani dan Sugeno, sama halnya dengan hapus, proses, dan keluar juga.
Lalu di sini kita akan mencoba run. Lalu kita akan mencoba masukkan nilai inputan kita yaitu 5.115 dan outputnya yaitu 4.300. Lalu kita akan proses. Maka hasilnya sebagai berikut. Lalu sama halnya dengan hasil tadi, yaitu 3.617,11, lalu Sugenonya 3.725,43. Program GUI ini dapat dilihat bagaimana output yang dihasilkan sesuai dengan input yang dimasukkan dengan cara memasukkan nilai pada setiap kotak input. Selanjutnya klik proceed, maka akan muncul hasil pada kotak output. Jika ingin memeriksa hasil dari nilai input yang lain, maka klik tombol reset, maka data pada kotak input akan bersih, lalu masukkan lagi nilai setiap input yang diperiksa. Lalu tekan tombol keluar jika telah selesai menggunakan program. Hasil perhitungan pada GUI dengan jumlah produksi kemasan 5.115, jumlah bahan baku sebesar 4.300 dengan permintaan produksi 5.000 dengan metode Mamdani dan Sugeno dapat dilihat pada gambar 25, yaitu 3.617,11 untuk Mamdani dan 3.725,43 untuk Sugeno. Hasil perhitungan pada metode Mamdani dan Sugeno yang dilakukan dengan cara manual, Logic Toolbox, dan GUI dapat dilihat pada tabel 3. Perbandingan hasil perhitungan metode Mamdani dan Sugeno dapat dilihat sebagai berikut. Lalu perbandingan hasil perhitungan manual untuk dengan perhitungan MATLAB pada metode Mamdani dan Sugeno. Hasil yang didapatkan menggunakan metode Mamdani berdasarkan dengan menginput dengan jumlah produksi kemasan 5.115, jumlah bahan baku sebesar 4.300 dengan permintaan produksi 5.000. Dengan perhitungan manual diperoleh 4.147,6.042 dengan metode Mamdani dan 3.349,563 dengan metode Sugeno. Selanjutnya, pengujian metode Mamdani dengan MATLAB Logic Toolbox diperoleh hasil sebesar 3.620, sedangkan pengujian dengan metode Sugeno diperoleh hasil 3.200. Untuk pengujian metode Mamdani dan Sugeno dengan GUI diperoleh hasil 3.617,11 dengan metode Mamdani dan 3.725,43 dengan metode Sugeno. Pada kedua metode ini juga memiliki kesimpulan yang sama, yaitu pada metode Mamdani dan Sugeno didapatkan kesimpulan produksi sedikit. Penggunaan uji coba, pengujian data, dapat dilihat sebagai berikut. Berdasarkan data uji pada tabel 4 di atas, akan dilakukan pengujian dengan menggunakan MATLAB Fuji Logic Toolbox. Lalu, hasil pengujian menggunakan MATLAB Fuji Logic Toolbox dan GUI dapat dilihat sebagai berikut. Lalu perhitungan error berdasarkan rata-rata error semua data. Hasil perhitungan error dapat dilihat sebagai berikut. Dari tabel 6 didapatkan perhitungan error dan error menggunakan Fuzzy MATLAB Logic Toolbox dan MATLAB GUI. Pada MATLAB Logic Toolbox metode Mamdani mendapatkan nilai error persen berdasarkan 31,73% sehingga akurasi adalah 68,27%. Sedangkan MATLAB GUI metode Mamdani menghasilkan error sebesar 31,76% sehingga akurasinya adalah 68,24%.
Selanjutnya pada MATLAB Logic Toolbox, Sugeno mendapatkan nilai error sebesar 46,86% sehingga akurasinya 53,14%, sehingga MATLAB GUI metode Sugeno menghasilkan nilai error sebesar 46,88% sehingga akurasinya adalah 53,127%. Artinya metode Mamdani yang digunakan dalam prediksi jumlah produksi kemasan teh botol memiliki hasil yang baik kebanding metode Sugeno. Kesimpulannya yaitu berdasarkan pengujian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa logika fuzzy dapat digunakan untuk mengidentifikasikan permintaan produksi berdasarkan jumlah produksi kemasan dan persediaan bahan baku dengan metode Mamdani dan Sugeno. Selain itu, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa hasil yang diperoleh dengan perhitungan manual dan program memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan metode Mamdani. Pada sistem produksi baik menggunakan MATLAB Logic Toolbox maupun GUI menunjukkan tingkat akurasi lebih besar dibanding Sugeno dengan selisih yang cukup jauh. Dapat disimpulkan bahwa metode Mamdani lebih baik dalam menentukan jumlah produksi kemasan teh botol sosro dibanding dengan metode Sugeno. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.